Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saat ini saya masih bersama Suzuki Satria F150 versi 2026 yang diluncurkan berbarengan dengan Suzuki Satria Pro. Jadi selain punya yang versi Pro ya, yang tampilannya beda ya, lampunya lebih lebar, speedometernya baru bisa connect dengan smartphone, terus ada ABS-nya single channel. Suzuki masih punya juga Suzuki Satria F150 yang versi biasa ini, yang harganya 31 juta rupiah on the road Jakarta. Dengan harga yang 31 juta, yang artinya lebih mahal dari Honda Sonic maupun Yamaha Max King, dapat apa aja sih? Fitur-fiturnya kayak gimana? Apakah ada yang sama dengan yang versi Pro? Nah, pada video kali ini saya mau ngulas lebih detail dari Suzuki Satria F150 versi 2026 ini. Yuk langsung aja kita detailin dari area depan. Sebelum depan kita lihat dulu secara keseluruhan ya. Tampilannya, desainnya masih khas banget sebuah Satria. Dan dengan perubahan hanya sedikit ya bagian area tengah aja. Karena depan ya lampu utama itu secara garis besar masih sama dengan yang lama. Bahkan sampai belakang, pelek itu juga masih sama. Tapi detail-detailnya ada yang beda. Oke, sekarang kita langsung lihat dari area lampu utama, teman-teman. Jadi lampu utamanya sebenarnya kalau kita perhatikan ini sama dengan versi yang sebelumnya ya, versi injeksi yang diluncurkan 2016. Tapi bedanya ini tidak ada lagi lampu sein yang jadi satu di sini karena lampu seinnya pindah ke bawahnya model terpisah. Kayak yang diterapkan di beberapa negara ya, kayak di Vietnam yang harus terpisah gitu. Dan ini lampu utamanya tadi pastinya LED dan di sini yang tadinya bekasnya lampu sein ini jadi polos kosong gitu. Terus untuk lampu seinnya masih pakai bohlam dengan dudukan tambahan di bagian sini nih, yang bagian depan yang sekaligus buat dudukan plat nomor ya. Ada kayak kupingnya gitu dan tidak dibiarkan polos, teman. Ada plastik tambahan buat nutupin biar kelihatan lebih rapi gitu. Lalu ke bawahnya sedikit, terus saja ada suspensi depan khas banget Satria model M Jago, suspensinya teleskopik panjang, diameter asnya 26 mm dan ada cover plastiknya sehingga debu tidak langsung nempel sini biar lebih awet. Spatbornya mungil aja tipis, sporty banget. Terus bannya ini tidak ada perubahan dibanding versi yang sebelumnya ya. Tetap pelek palang model Y gini, kesannya sporty. Bannya ramping 70/90 ring 17. Kemudian remnya cakram yang model langsung terpasang di bagian tengah pelek. Model bergelombang, kelihatan lebih nyeni, bagus. Dan kalipernya 2 piston, teman-teman. Dan ini di versi 2026 ini ternyata ada perubahan, teman-teman, remnya. Jadi secara spesifikasi sebenarnya sama ya, 2 piston. Tapi bedanya sekarang pakai Nissin, teman-teman. Tidak lagi pakai vendor by brake kayak Satria F injeksi yang sebelumnya ya. Jadi bukan dari India lagi, kayaknya sih biar lebih awet atau juga biar kampas remnya itu sama dengan model-model Suzuki yang lainnya, bahkan sama dengan Honda Supra. Jadi lebih gampang nyari spare part-nya gitu, teman-teman. Jadi di video saya yang sebelumnya ya, first impression maupun first ride, saya belum cerita soal vendornya. Ternyata ada perubahan juga gitu. Oke, sekarang kita naik, lihat sisi samping dulu, ini yang juga berubah. Jadi untuk bagian bodi tengah ini sama persis dengan Satria yang Pro, teman-teman. Terutama di bagian sini nih, di bagian sini nih, bagian strut, ini ada sayapnya, ada wingletnya ala-ala MotoGP gitu ya nih di sini. Terus bagian bodi ini naik sini ada kayak punggungnya, dan di sini ini tetap sih kayak Satria yang lama, tetap ada lacinya. Cuma bedanya adalah dengan versi yang Pro, di dalamnya tuh tidak ada power outletnya, teman-teman. Tapi sudah disiapkan sebenarnya, udah ada dudukannya. Ini kalau mau nambahin bisa, tuh bisa dicopot kayak gini, gitu. Tapi belum diberikan ya, nggak kayak yang Pro. Di sini bisa buat naruh barang dengan maksimal bobotnya 1 kg. Dan ini tidak ada penguncinya ya, jadi jangan naruh barang-barang penting gitu ya. Dan untuk bukanya tinggal ditekan, ini bagian yang ada 3 titik, nutupnya juga sama ditekan. Dan ini versi yang biasa, tidak dilengkapi dengan keyless, teman-teman. Jadi salah satu bedanya dibanding yang Pro ya. Kalau yang Pro kan ada sistem keylessnya, knobnya di sini, ini kosongan aja gitu. Jadi di baliknya tidak ada isinya. Dan untuk mematikan dan menyalakan sistem kelistrikan masih pakai kunci mekanis sama seperti Satria versi sebelumnya. Dengan model penutup magnet yang dengan ditekan gini nutupnya. Dan untuk bukanya dicolok, ditekan. Nah gitu. Kemudian di sini juga ada speedometer yang secara tampilan mirip dengan versi lama. Tapi sayangnya motor ini tidak nyala nih, nggak ada akinya. Jadi kita tidak bisa melihat detail isinya. Tapi info dari Suzuki, isinya sebenarnya sama aja ya. Ada tachometer, speedometer, odometer, trip meter, fuel meter, dan sebagainya. Bahkan sampai ada shift light, itu ada sama. Dan sebenarnya untuk di kelasnya ini termasuk yang salah satu paling lengkap, paling pola ya fiturnya.
Walaupun sekarang ya kalah dibanding yang versi Pro. Kalau versi Pro kan bisa connect dengan smartphone, bisa nampilin navigasi dan notifikasi pesan dan telepon masuk gitu. Oke, sekarang kita lihat area stang. Karena di sini juga ternyata ada yang beda. Tadi saya kelewat di video yang first impression. Untuk panel-panel saklarnya ternyata sekarang berubah ya. Modelnya tuh membulat gitu, mirip dengan yang digunakan di Suzuki Next Cross, teman-teman. Bulat gitu nih. Yang kiri juga sama. Tuh model membulat. Nah, kalau tombol-tombolnya sih sama ya, tidak ada perubahan ya. Ini tombol buat starter dan starternya one push start ya, isi start gitu. Jadi sekali tekan maka dinamo akan memutar menyalakan mesin. Hand gripnya kayak gini sama dengan versi Pro. Model guratan-guratannya tuh bagus ya, digenggam enak, mantep. Di ujungnya ada bandul stang, logam. Ini handle remnya begini, tabung minyak remnya kotak dari Nissin. Kemudian spionnya juga sama dengan versi yang Pro. Geser ke kiri, ini tombol-tombolnya. Ini ada buat lampu jauh dekat, sen, klakson. Sama dengan versi yang Pro tidak ada perbedaan, termasuk dengan handle couplingnya gitu. Oke, kita lanjut lihat ke area sini. Ini di sini ada tulisan-tulisan fitur-fiturnya. DHC 4 valve pastinya mesinnya emang begitu speknya. Terus ada ini Suzuki Clutch Assist System. Nah, ini fitur baru yang nggak hanya ditemukan di versi yang Pro. Di versi yang standar ini mesinnya juga sudah ada assist dan stepper clutch dengan nama Suzuki Clutch Assist System. Ini bikin handle couplingnya tuh enteng banget, dan saat deselerasi turun gigi juga lebih halus ya, roda belakang tidak gampang ngunci. Oke, sekarang lanjut ngomongin mesinnya sekalian aja deh. Jadi mesinnya ini secara basic sebenarnya sama dengan Satria F150 injection yang sebelumnya. Mesin 147 cc, DOHC 4 katup injeksi berpendingin cairan dengan transmisi manual 6 percepatan. Tenaga maksimalnya terbesar di kelasnya 18,2 horsepower dengan torsi 13,8 Nm, yang karakternya tuh khas banget mesin overbore ya. Karena langkah pistonnya pendek ya, hanya 48,8 mm dengan diameter piston mencapai 62 mm. Karakter tenaga mesinnya tuh khas banget, kuat di putaran tengah ke atas ya, tepatnya di atas 7000 rpm gitu. Jadi kalau ketemu trek-trek lurus panjang itu nikmat banget, ngacir banget. Terus yang juga berubah ternyata di versi 2026 ini tidak ada lagi kickstarter, teman-teman. Jadi tidak ada engkolannya. Ini sama dengan versi Pro juga tidak ada engkolannya. Terus buat pemindah giginya, tuasnya juga sekarang tinggal hanya ada satu ya. Jadi modelnya ditekan dan dicongkel, nggak ada lagi yang bisa diinjak pakai tumit gitu ya. Jadi ala-ala motor balap banget gitu, teman-teman. Terus kalau kita lihat bodi belakang, ini masih sama dengan versi yang sebelumnya. Termasuk joknya juga yang modelnya ramping sama. Dan di belakang behel plastik ini juga masih sama. Ternyata sudah plastik dari sejak generasi yang pertama. Bedanya di bagian belakang adalah lampu remnya sekarang jadi semuanya dipakai buat lampu rem, tidak ada lampu sen lagi di bagian pinggir karena lampu sennya model terpisah gini. Persis dengan yang diterapkan di Satria Pro. Spatbornya juga sama, tidak ada perubahan. Bagian pelek belakang juga sama ya. Model palang kayak gini dengan ban ukuran 80/90/17. Remnya juga sama, model bergelombang dengan kaliper 1 piston. Dan yang belakang juga pakai keluaran Nissin ya, tidak lagi pakai Vibray. Knalpot juga tidak ada perubahan, sama dengan versi Pro, bulat dengan tutupnya bagian akhir warnanya silver, covernya juga silver, pijakan kaki belakang juga sama, rangkanya juga sama ya, model pipa kotak gitu, kesannya cukup sporty ya, mirip-mirip sekilas kayak Delta Box tapi lebih ramping mungil gitu. Terus kalau kita buka jok, ini juga sama ya, tidak ada perbedaan. Di baliknya itu terdapat tangki bensin yang kapasitasnya 4 liter saja, teman-teman, tidak terlalu besar. Dan di sini ada buat aki, dan yang berubah lagi adalah ini. Buat diagnostik toolnya sekarang udah standarnya begini ya, sama dengan motor-motor pada umumnya, sama juga dengan Suzuki Access, Brookman juga begini. Jadi ini salah satu yang berubah juga dibanding versi tahun sebelumnya. Di sini juga detailnya ada buat gantungan helm di ujung bagian joknya, jadi bisa lebih aman gitu, teman-teman. Pindah ke bagian belakang kiri. Ini lengan ayunya model kotak dan keker banget khas Suzuki ya. Detail-detailnya, finishingnya tuh solid banget. Di sini ada sedikit pengaman rantai. Ini plastik tapi yang ini tipis saja. Terus gearnya, final gearnya pakai ukuran 38. Dan rantainya ini tipe yang ada o-ringnya. Ini salah satu yang bikin mahal di Satria ya. Kemudian untuk suspensinya monoshock dari Showa tanpa setelan ya, fix gitu. Lalu pijakan kaki belakang model nempel di sasis. Ini model aluminium cetak, bergerigi, jadi nggak licin. Pijakan kaki depan juga sama, bergerigi, dan ini bisa dilipat. Lalu nih, yang tadi saya bilang, tuas persinalingnya cuma satu, di depan saja. Terus ada standar samping, standar tengah,
Kemudian yang berubah, tadi saya belum ceritain, adalah di bagian sistem pengisian atau kelistrikan. Ternyata Satria terbaru ini pengisiannya sekarang pakai 3 fase. Kalau yang lama itu masih 1 fase. Itu saja tujuannya biar pengisian lebih maksimal ya. Terus kalau di sini, di depan kiri ya, bawah mesin ini ada hal yang baru ya teman-teman. Jadi tabung reservoir radiator yang sekarang ditempatkan di sini nih. Ngumpet di balik cover mesin ini teman-teman. Jadi tidak lagi di bagian atas. Karena di atas kalau yang di versi Pro itu buat tempat modulator ABS gitu teman-teman. Dan ini kalau lihat bodinya, ini plastik-plastiknya sebenarnya nggak terlalu tebel ya. Tuh, tipis aja. Tapi finishingnya itu solid, kelihatan rapi gitu. Oh ya, dan kalau pilihan warnanya untuk yang versi Satria F150 ini ada 2 ya. Yang pertama ini yang kombinasi antara putih, abu-abu, dan hitam. Terus ini putihnya glossy, abu-abunya itu matte. Sementara untuk yang hitamnya ini matte juga tapi strippingnya glossy. Terus pilihan warna satu lagi yang warna kombinasi biru, abu-abu, dan hitam. Itu yang warnanya ala-ala MotoGP zaman dulu. Oh ya, peleknya kalau yang ini coklat teman-teman ya. Jadi memang sesuai dengan strippingnya ada coklat-coklatnya. Kalau yang warna biru, peleknya juga warnanya biru. Sementara kalau yang Pro hanya satu warna ya. Yang warnanya itu merah, tapi merah hati gitu, merah tua, kombinasinya dengan hitam. Jadi secara total Satria F terbaru ini ada 3 warna ya. Yang Pro 1 warna, yang versi biasa ada 2 warna. Oh ya teman-teman, satu lagi yang beda adalah bobot. Untuk yang versi ini lebih ringan 3 kg, hanya 112 kg. Kenapa? Karena fitur-fiturnya beda dengan versi Pro. Salah satu yang signifikan adalah tidak ada ABS. Jadi makanya lebih ringan, karena modulator ABS itu kan gede, berat ya, gitu. Jadi dengan harga 31 juta, teman-teman dapat motor dengan fitur-fitur yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah worth it? Apakah menarik dengan harga segitu? Karena ini bedanya lumayan ya. Kalau dibanding Sonic, dia cuma 28 jutaan. Kalau MX King malah hanya 27 jutaan. Gimana? Tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman kayak gimana? Oke lah, itu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Suzuki Satria F150 versi 2026 yang termurah. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, subscribe buat yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa follow juga kami, Otomotif_TV. Dan kalau IG saya _otomotif dan IG-nya Cek Alfriandi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem keren motor.